Terus. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilni zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilni zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak dan dia kurang sempat. Kurangnya banyak dan juga. Lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan salam di pondok surga. Cakep. Yang jawab salam masuk surga. Ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'da. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'da. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin wal muhtaramin wal muhtaramat yang sama-sama kita hormati dan kita cintai, Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Ustaz Samsul Fajri NTT, Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Ustaz Ahmad Tauhid SAG, Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Ustaz Nur Halimi SAG, Al-Muhtaramah Al-Muhtaramah Al-Ustazah Nurul Mawaddah SAG, dan juga Al-Karamah Al-Ustazah Nur Hamidah SPD. Mata'anallahu hayati. Kita doakan semuanya guru-guru kita diberikan kesehatan, keberkahan, dan biasa dapat membimbing kita
memberikan ilmunya untuk kita semua agar kita senantiasa sukses dunia dan juga sukses di akhirat. Amin. Anak semuanya yang Allah cintai dan berbanggakan, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji kita, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nikmat dan karunia-Nya serta hidayahnya yang begitu banyak diberikan kepada kita sampai kita tidak dapat menghitung nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya nikmat iman, Islam, dan nikmat siha wal afiyah, sehingga kita semua bisa hadir, bisa berkumpul, dan juga bisa bersilaturahim di antara teman-teman kita semua yang ada di kanan kiri kalian, depan dan belakang. Ini semua bisa hadir, dipertemukan, dikumpulkan karena sebab adalah dari nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diberikan kepada kita. Oleh karena itu, kita menjadi wajib bagi hamba-Nya untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bila syadid. Ini dikuatkan dengan sesungguhnya dan mengaku pasti memberikan kepada kita terus menerus. Itu nikmat tidak bakalan habis. Jangan sekali-kali kita mengingkari nikmat Allah. Kita terlalu sombong. Semua yang kita dapatkan, kesan yang saat ini kita dapatkan, itu bukan sebab kita, namun antara untuk berupaya senantiasa kita menikmati nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu dengan senantiasa menjaga diri kita agar kita tetap sehat walafiat. Dan ketika kita ingkar terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita, Allah pun menyatakan, menegaskan kepada kita, inna azabi lasyadid. Ini juga ditekankan dengan harfu taukid inna. Ya, sesungguhnya benar-benar Allah itu enggak bohong. Allah itu enggak dusta seperti kita, lebih banyak dustanya. Dan kita lebih banyak dusta di antara kita. Ya. Tapi kalau Allah tidak, Allah itu sudah pasti. Allah menyatakan inna azabi lasyadid, maka sesungguhnya kita bagi orang yang ingkar terhadap nikmat Allah, Allah akan berikan azabnya kelak di yaumil qiyamah. Dalam azab Allah yaitu neraka jahanam. Di sini semua mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita curahkan, kita kirimkan, kita ajarkan kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, pewarisnya, serta kepada seluruh umatnya. Semua kita doakan, kita sampaikan, mudah-mudahan kita yang hadir di sini semuanya ya mendapat syafaat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kelak diakui ya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak semuanya hadirin hadirat rahimakumullah. Ya, Bapak berharap kalian semua dapat mendengarkan nasihat-nasihat yang akan disampaikan. Nasihat ini memang terasa berat untuk didengarkan. Nasihat-nasihat biasanya itu lebih cenderung dibawa oleh bisikan setan, yaitu sayup-sayup mata ngantuk. Ya. Ada juga sayup-sayup berupaya bagaimana itu handphone bisa terpegang untuk dimainkan. Ya. Memang nasihat itu lebih berat daripada ajakan-ajakan yang kurang baik. Ya. Karena mau atau tidak, kalau mau sekarang matanya dibuka,
telinganya dibuka, semuanya hatinya juga dibuka, agar semua mau menerima nasihat-nasihat yang baik, nasihat-nasihat tentang syariat, nasihat-nasihat tentang agama, agar kita senantiasa rendah. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah Luqman. Luqman ini diabadikan oleh Allah dalam sebuah firman-Nya dalam Al-Qur'an, dan dikatakan juga Luqman ini ada sebagian ulama menyatakan beliau adalah nabi, ada juga yang menyatakan beliau adalah orang saleh atau wali Allah. Nah, beliau bernasihat, beliau menasehati anak-anaknya. Kalau bapak anak-anaknya adalah kalian, maka ini ada tanggung jawab kami sebagai orang tua. Maka tanggung jawab kami sebagai guru untuk bisa menasehati kalian. Apa kata Luqman yang diabadikan di dalam Al-Quran dalam surah Luqman ayat 13? Ya, kalian juga bisa melihat dan bisa membacanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya dhulmun 'azim. Apa yang dikatakan oleh Luqman kepada anaknya? Dan ingatlah, ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepada, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Di dalam ayat ini, ayat 13, jadi Luqman ini menasehati anaknya, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah. Ini nasihat tentang tauhid, nasihat kepada anaknya agar anaknya jangan menyekutukan Allah. Begitu pula kami di sini berpesan kepada kalian, jangan pernah menyekutukan Allah. Kalau kalian melakukan menyekutukan Allah, kalian disebut namanya musyrik. Perbuatannya namanya syirik. Ya. Musyrik itu adalah orang yang menyekutukan Allah. Jadi ketika kita menyekutukan Allah baik dalam keadaan sadar maupun tidak sadar, itu perlu kita hindari. Contoh kecilnya begini, yang kita tidak sadar. Biasanya kalau kita lagi pusing atau lagi puyeng, sakit kepala, cocok minum obatnya apa? Nah, ada Paramek, ada Bodrek, ada yang lain-lain. Tiba-tiba setelah minum itu obat, sembuh. Tanpa sadar kita bilang, ini Bodrek luar biasa, bisa nyembuhin kepala saya, ya, bisa nyembuhin sakit kepala saya. Nah, ketika itu kita dalam keadaan tanpa sadar, kita sedang menyekutukan Allah. Seharusnya kita memuji Allah terlebih dahulu, baru kita lakukan pujian terhadap Allah. Alhamdulillah, dengan perantara obat ini saya bisa sembuh. Terkadang hal-hal yang kecil tanpa kita sadari itu menyebabkan kita syirik, menyebabkan kita menyekutukan Allah. Karena tidak lain tidak bukan yang karena Allah Maha segala maha. Jadi jangan pernah kita menyekutukan Allah. Kemudian dilanjutkan, ditegaskan inna syirka la zulmun azim.
Sesungguhnya syirik menyekutukan Allah itu adalah benar-benar kezaliman yang sangat besar. Jadi kalau kita syirik itu zalim. Zalim itu adalah perbuatan yang dosa. Maka kita adalah berbuat dosa besar. Ketika kita menyekutukan Allah, berarti kita sedang melakukan perbuatan dosa besar. Apalagi sampai-sampai enggak yakin dan percaya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti itu dia syirik. Dia sudah sampai hatinya ditutupi. Ya, maka ketika hatinya ditutupi, disebutlah dalam Al-Quran namanya kufur alias kafir. Ya. Oleh karena itu jangan sampai kalian nanti dari saat sekarang dan nanti sampai kalian menjadi orang tua, pesanlah kepada anak kalian dengan pesan tauhid, la tusyrik billah. Janganlah kalian menyekutukan Allah. Kita sekalian lahir dari rahim ibu kalian itu diajarkan oleh orang tua kalian, baik itu bapak kalian atau siapa yang azankan ketika kita sudah dalam keadaan lahir menjadi bayi. Itu ketika kita diazankan Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu sedang diperkenalkan kita kepada yang mencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Besar. Itu dikenalkan, kalau bahasa kasar hetong. Nih, dengerin. Ini Bapak sampaikan bahwa Tuhan lu itu Maha Besar, yaitu Allah. Jadi ketika diazankan Allahu Akbar, Allahu Akbar, orang tua kita sedang memesan kita, sedang mengajarkan kita tentang tauhid, bahwa Allah itu Maha Besar. Kemudian yang kedua, asyhadu alla ilaha illallah. Itu ketika sudah diazankan, itu kita dipesankan agar kita menyaksikan sesungguhnya, ya, kita menyaksikan, diminta sama orang tua kita agar kita senantiasa mengakui Allah itu sebagai Tuhan kita. Kemudian juga Nabi Muhammad sebagai Nabi dan utusan Allah. Itu dipesan. Nah, oleh karena itu, ketika mungkin di saat baik kalian belum terlalu sadar disampaikan tentang tauhid, sekarang Bapak sampaikan tentang tauhid, dikatakan dalam surah Luqman ayat 13, bagaimana ketika kita sadar dan tidak sadar, kita senantiasa harus tetap melakukan pertaubatan, karena kita tidak luput daripada yang namanya salah dan dosa. Ya, melakukan dosa-dosa kita. Ya, jangan malas dan jangan bosan, terus kita memohon kepada Allah agar kita diampunkan dosa-dosa kita. Maka selalu dianjurkan dan diajarkan oleh baginda Rasulullah ketika kita sudah hafalnya, ya, kita baca bareng-bareng, Astaghfirullah Rabbana
Rasulullah 21 kali sehari. Bagaimana istighfarnya? Nanti kalian ikuti. Astaghfirullahaladzim li wal walidayya mu'minan al-ahya'i minhum wal amwat. Hafal nggak? Ikuti. Astaghfirullahaladzim li wal walidayya wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Hafal nggak? Hafal nggak? Ulang lagi. Astaghfirullahaladzim li wal walidayya wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allah tidak hanya untuk kita, tapi juga untuk doa juga memohon ampunnya saudara maupun yang sudah. Gimana enggak baiknya itu kita? Gimana enggak baiknya itu kita? Gimana hidup maupun yang sudah meninggal itu kita mohon kepada Allah agar mereka diampunkan daripada dosa-dosanya. Ya, kalau kita banyak istighfar, insya Allah kita pun bakalan diistighfarkan oleh saudara-saudara kita. Ya, maka di Jumat juga dianjurkan. Ya, Jumat itu juga menjadi salah satu rukun daripada khutbah kedua. Ya, untuk mendoakan kaum muslimin dan muslim. Ya Allahumma ighfir lil muslimina wal mu'minina wal al ahya'i minhum wal amwat. Jadi itu kita senantiasa mendoakan baik diri kita maupun orang lain, baik yang kita kenal maupun tidak dikenal. Itulah ya baiknya umat muslim yang senantiasa mendoakan saudara-saudaranya tanpa mengenal ras, tanpa mengenal suku, tanpa mengenal apa lagi. Ya, semuanya didoakan. Itu tanpa pandang bulu dia kaya dia miskin, yang penting dia kaum muslimin muslimat mukminin mukminat. Ya, hadirin jamaah rahimakumullah, anak-anakku semuanya, ya, siswa-siswi SMK Negeri 4 Jakarta, nasihatnya adalah kita jangan menyekutukan Allah. Kita jangan pernah menyekutukan Allah baik dalam keadaan tidak sengaja maupun disengaja. Pokoknya hindari kita agar tidak menyekutukan Allah. Dan juga ingat bahwa kita biasanya di dalam ayat dalam Al-Quran ketika kita diperintahkan tidak menyekutukan Allah, ada juga perintah kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya, maka oleh karena itu jangan pernah setelah kita tidak boleh menyekutukan Allah, kita pun ya harus dan tidak boleh durhaka kepada orang tua. Kita harus birrul walidain, yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya, karena ridullah fi ridul walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah itu berada posisinya ya ridhonya kedua orang tua. Kalau orang tua kalian tidak ridho, Allah pun tidak akan ridho. Oleh karena itu kami bapak selaku guru senantiasa setiap hari kalau walaupun kalian itu berbuat salah, maka kami berkewajiban senantiasa memaafkan kalian dan senantiasa meridhokan kalian.
Kenapa? Kalau kami selalu merasa ya menyimpan kesalahan itu, kesalahan kalian, kalian terus menerus dalam laknat Allah. Dalam laknat Allah. Allah gak bakal ngasih ridhonya selama orang tua atau gurunya menyimpan rasa kekecewaan dan rasa kesal ya kepada kalian, itu Allah senantiasa memberikan laknatnya. Oleh karena itu, insya Allah Bapak memaafkan dan meridhokan kalian segala apapun kesalahan kalian. Ya, hanya kami mendoakan kalian untuk yang terbaik. Menasehati marah-marah itu bukan berarti menjatuhkan kalian, tapi itu bentuk sayang kepada kalian. Ya, itu saja Bapak sampaikan. Mudah-mudahan nasihat ini masuk ke dalam hati kalian, diterima dengan baik dan dilaksanakan dengan baik. Ya, mudah-mudahan kita semuanya ini menjadi orang-orang yang shalihin wal shalihat, yang bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat, di dunia wal akhirah. Maka kita dianjurkan doanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya. Al-haqqu min rabbikum al-'afwu minkum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita, yaitu Akhina Fillah Al-Ustaz Muhammad Nasyrik Al-Maghribi. Doakan mudah-mudahan sehat selalu, berkah ilmunya, amin. Seluruh guru-guru kita yang ada di S14, karyawan, TU, seluruhnya, apalagi siswa-siswa SMK Negeri 4 Jakarta, khususnya kelas 11, insya Allah dalam masjid yang mulia ini, mudah-mudahan nanti semua naik ke tingkat 12, amin, dan lulus dengan hasil yang terbaik. Baik, sebelum kita tutup dengan doa, saya sampaikan nanti seluruh kelas catat apa yang sudah disampaikan oleh pemasyrik. Nanti 5 guru agama ya masing-masing akan mengecek catatan tausiah pada pagi ini yang hari ini disampaikan oleh Pak Ustadz Masyrik. Jadi apa yang disampaikan ya, poin-poin apa saja ya, nanti silahkan ditulis di buku agamanya masing-masing dan akan diperiksa, dan itu juga bagian daripada penilaian kegiatan belajar mengajar ya. Kemudian yang kedua, kalian bisa lihat syarat ulangnya nanti di Samsul Fajri Channel. Silahkan, syaratnya nanti Bapak Ibu Guru akan mengecek kalian apa absensinya di apa di link tersebut yang saat ini sedang berlangsung. Nanti silakan lihat syarat ulangnya, tulis nama, kelas, kemudian komentar positif. Komentar positif itu apa? Doa. Komentar negatif apa? Ya, bukan doa. Makanya biasakan komentar positif. Kalau komentar positif itu adalah doa, doa balik lagi kepada diri kita. Kalau kita mengomentari sesuatu yang tidak baik, sosial media apapun, maka itu sesungguhnya adalah cerminan diri kita, ya. Dan jadi kalau kamu komentar positif adalah doa yang baik untuk kalian, komentar negatif juga adalah doa yang tidak baik untuk kalian sendiri. Gampang. Semoga ilmunya bermanfaat. Semoga Ustadz Nasyrik sehat selalu. Singkat, jelas, ya. Silakan. Nanti screenshotnya ditunjukkan kepada guru pendidikan agama masing-masing, ya. Pak Masyrik, Pak Tauhid,
kemudian Pak Samsul, Pak Halili, dan Bu Nurul. Baik, kita tutup dengan doa. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi luar biasa ya, dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita baca 3 kali doa, nanti baru saya tutup dengan doa yang saya pimpin. Doa dari Syekh Abu Nawas, dan ini salah satu cara untuk kita kembali kepada Allah dengan husnul khatimah ya. Cara untuk kembali menjadi husnul khatimah, mati dalam keadaan baik, adalah dengan baca doa ini ya, minimal 3 kali sehari. Ilahi las tu'il firdausi ahla wa la aqwa ala naril jahim. Ya Razzaq ya Razzaq ya Razzaq, Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah yang baik itu baik dan berilah kami kekuatan untuk mengikutinya, dan tunjukkanlah yang tidak baik itu tidak baik dan tunjukkanlah dan berilah kami kekuatan untuk meninggalkannya.
Allahumma rizqna ziyaratan nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi kulli sa'ah. Ya Allah, berikan rezeki kepada kami untuk berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Madinatul Munawwarah Mekkatul Mukarramah fi kulli sa'ah, setiap saat. Ya Allah, Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin alhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rizqna ilman nafi'a, ilman nafi'a, ilman nafi'a. Ya Allah, berikanlah rezeki kepada kami ilmu yang bermanfaat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelas menuju bawah. Waalaikumsalam.